Oke, kita lanjut video tutorial kita ya teman-teman ya. Kali ini kita akan lanjut video tutorial kita mengenai belajar PHP untuk pemula ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mempercantik tabelnya ya. Tabel apa? Tabel yang pernah kita buat ya teman-teman. Kalau kita buka seperti ini, ya saya bukakan dulu ya. Ini samanya belum aktif, kita aktifkan dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan login ya. Kita login. Oke. Nah, di sini di manajemen karyawan kalau teman-teman lihat, ini belum punya tabel ya. Dan ini masih berserakan ya. Maka kita akan coba rapikan ini ya, atau kita percantik tabel ini. Kita buka aja langsung. Tapi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan reset CSS ya. Kalau kita menggunakan reset CSS ini, tabelnya nanti tidak berfungsi ya. Untuk itu harus kita hapus aja tabelnya ini, reset CSS ini. Sampai sini ya. Yang ini CSS buatan sendiri, jangan dihapus. Saya hapus. Itu adanya di file style.css ya teman-teman ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, lalu di bawah ini saya akan buat sebuah tabel ya, tabel pengatur apa namanya, CSS untuk tabelnya, tabel ya, seperti itu. Kemudian saya buat font family-nya, yaitu jenis hurufnya itu saya buat Tahoma ya teman-teman ya. Kemudian di situ ada font size-nya, itu saya buat 10 pt ya, ukurannya 10. Kemudian ada namanya border collapse-nya ya, jarak antara selnya kalau di Excel ya. Kita buat collapse. Nah, ini dia pilihannya. Selanjutnya di situ ada margin, coba kita atur marginnya ya. Saya atur misalnya untuk topnya saya buat 10 px, kemudian right-nya saya buat 6 px dulu. Nanti kalau ada kurang kita tambahi. Kemudian ada bordernya ya, kita akan kasih bordernya garisnya 1 px solid. Warnanya coba kita buat warna ini aja coba ya. Nah, warna ini CC ini ya. Nah, itu saya buat itu. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau teman-teman mau, saya coba arahkan kemari. Nah, saya buat yang ini aja. Nah, ini dia. Agak-agak apa namanya? Agak-agak coklat ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya itu dulu. Baru kita coba dulu ya. Nanti kalau ada kurangnya baru kita iniin. Kita tambahkan. Saya Ctrl S, coba lihat hasilnya di sini. Oh, belum berfungsi ya. Belum berfungsi. Coba kita lihat di karyawan, tabel ada ya. Oke ini ya. Tapi belum berfungsi. Belum berfungsi sama sekali. Coba kita hapus dulu historinya ya. Mana tahu ya, kadang mau gitu. Historinya kita hapus. Oke. Coba kita login lagi ya. Kita login lagi. Oke. Ini berserak udah ya teman-teman ya. Udah berserak, nanti kita atur. Sudah ada garisnya ya. Jadi hapus saja nanti historinya teman-teman. Garisnya sudah ada, tapi ini masih berserak. Oke. Selanjutnya kita beresin dulu yang apanya ya, tabelnya. Nanti masalah berseraknya nanti kita apa namanya, kita atur. Lalu kita akan coba menggeser sedikit ini tabel. Berarti margin left-nya kita atur di sini. Misalnya saya atur margin left-nya itu dia biar bergeser, geser sedikit ya, ke apa, ke sana, ke apa namanya, ke kanan. Tapi yang pendorongnya itu margin left ya, ke kiri. Berarti saya buat agak besar sedikit. Nah, seperti itu, 210. Sudah ya, udah rapi ya kan, bergeser ya kan. Ini tombolnya nanti aja kita perbaiki, boleh nanti. Tabelnya aja dulu kita beresin ini nanti. Jadi cara kerja kita beresin dulu tabelnya, baru ke ini tampil karyawan dan tombolnya ini, baru kemari menu-menunya ya. Untuk itu kita beresin tabelnya. Tentu yang judulnya ini kita
Misalnya kita huruf besarkan ya, kita atur. Kalau judul itu yang ini ya, TH ya, maka di sini kita pakai TH ya, TH seperti itu ya. TH-nya kita buat misalnya warnanya warna putih saja ya. Nah, putih berarti F-nya ada berapa? 3 boleh. Nah, ini dia. Atau 6 juga boleh ya, nggak masalah. Oke. Selanjutnya di situ ukuran hurufnya berapa? Ukuran untuk judulnya. Font size-nya misalnya 8 pt aja. Kita buat ya. Selanjutnya di situ ada huruf besar semua. Perintahnya masih ingat ya? Lihat video saya CSS saya ya. Text transform ya, untuk huruf besar uppercase ya. Untuk kecil lowercase ya. Kemudian teks alignnya kita buat ke tengah, center ya, tulisannya nanti akan ke tengah. Selanjutnya paddingnya, jarak antar tulisan kita buat 0,5 aja. Oke. Kemudian backgroundnya warna ini, tapi kita arahkan dulu biar kita lihat birunya. Kita buat dulu blue, baru kita pilih yang ini. Tunggu ya, agak kemarilah sedikit. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau di Visual Studio Code itu udah muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal pilih aja gitu. Nah, ini dia. Oke, Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Oh, ini putih benar udah tulisannya, tapi warnanya belum berubah. Kenapa itu ya? Apa penyebabnya warnanya belum berubah? Coba kita pakai yang ini aja. Saya buat misalnya 2651. Oke, 80. Coba ini ya. Oke ya, saya Ctrl S. Harusnya sih udah berubah ya teman-teman ya. Harusnya ya. Tadi nggak pas warnanya teman-teman. Udah ya, udah berubah ya. Dan dia uppercase ya, huruf besar semua. Oke, seperti ini. Selanjutnya setelah itu mananya lagi ya, garis-garisnya nih ya, itu adanya di TD ya teman-teman. Maka kita atur TD-nya. TD-nya kita kasih paddingnya lah dulu ya. Paddingnya misalnya 0,5 aja ya kan. Jarak antar tulisannya kita letakkan dia ke atas. Jadi dia di atas nanti apanya namanya, mulainya. Jadi nggak ke bawah kali nanti. Yang pasti kita kasih bordernya, ini yang utama. 1 PX solid ya, warnanya apa ya kita buat ya, warnanya ini samakan aja sama yang ini. Saya copy aja, atau agak-agak dimudahkan lah sebelah sini. Ctrl Z, sorry, di sini ya. Sini kita buat ini aja dulu. Nah, ini nanti kita lebih mudahkan, arahkan kemari. Nah, ini kemari. Oke. Titik koma. Udah. Jangan lupa border collapse-nya, coba kita buat. Ya. Kolapsi. Titik koma, simpan, Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi ya. Aman satu. Kemudian yang ini kita naikkan, apa namanya, yang ini kita rapatkan ke gambarnya. Berarti ini adanya di sidebar ya teman-teman ya. Maka sidebarnya coba kita atur ya. Sidebarnya saya atur, misalnya kita buat margin topnya ini ya. Kalau ke atas negatif, berarti di sidebar ini margin top kita buat coba negatif.
Kita tes saja dulu ya. Oke, sudah naik ya teman-teman ya. Aman ya? Udah aman. Naik semua. Oke, selanjutnya ini tampil karyawannya. Tampil karyawannya itu adanya tulisannya itu di mana? Adanya di H2 ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini H2. Nah, berarti kita buat aja di sini H2, bawah aja lah ya. H2, kita atur H2-nya. Buat margin labnya 210. Oke ya. Oke, udah kemari ya kan. Tapi dianya terlalu mepet. Kita tambahi margin topnya misalnya 30. Coba ya. Oh, terbalik nih. Berarti bukan ini. Nanti aja dulu, biar aja dulu. Nanti kita cari masalahnya. Oke, setelah ini berhasil, sekarang tombolnya itu yaitu kita lihat itu button. Ini ya button. Nah, berarti harus kita buat sini kelasnya. Kelas button. Kita buat aja button oke misalnya gitu ya. Kelasnya buat aja button oke di sini. Kita tambahi titik button oke gitu ya. Berarti kita buat margin labnya, coba kita atur 10 aja ya. Tes. Oke, aman ya, aman. Udah mulai cantik ya teman-teman tabelnya. Kemudian yang ini adanya di menu ya. Ini harus kita hilangkan ini. List-listnya itu harus kita hilangkan ya teman-teman ya. Kita hilangkan berarti pakai adanya di main ini ya. Ini main, bagian main ya, bagian main maksud saya. Cari main. Nah, ini di sini aja lah kita letak main UL itu ya, under list ya, main UL gitu ya. Berarti stylistnya, list stylenya harus non. Oke, kita buat seperti itu. Coba lihat. Nah, sudah hilang. Oke ya, udah hilang ya teman-teman ya. Di sini ada yang kurang. Mainnya, main ULIA-nya. Sini tambah aja ini marginnya. Coba kita buat 0. Paddingnya juga kita buat 0. Nggak pakai satuannya ya kalau 0. Oke, lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi lebih rapi. Nah, ini harusnya kita turunkan ya. Kita turunkan biar sejajar sama home ini. Kalau bisa tulisannya itu adanya di mana itu ya? Sidebar ya. Sidebar. Ah iya. Udah ada nih sidebar. Padding topnya kita buat, coba padding topnya ya. Padding topnya belum ada tuh. Kita buat 10 px biar dia berjarak. Nah, ini yang saya maksud. Ini dia yang maksud ya. Biar rapi ya. Atasnya ini nggak pala lah, biar aja. Nah, nggak masalah itu yang atasnya ini. Oke ya teman-teman, udah lebih rapi. Kalau mau dinaikkan lagi sih bisa. Padding topnya buat misalnya 5. Lebih naik dia. Ya, bisa. Gitu. Ini juga kita buat bagian mana nih? Mainnya.
padding topnya kita buat 20. Nah ini udah ada memang ya. Nah, kita naikkan lagi ya, 15 saja ya. Oke. Oke, karena ajan saya hentikan dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut. Nah ini udah jadi ya, udah cukup rapi saya rasa ya. Nah tinggal nanti ganti edit sama hapus ini menjadi sebuah tombol ya. Tinggal itu yang belum. Nanti kita lanjut di setelah saya sholat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mengganti link edit ini ya menjadi menggunakan gambar ya. Kemudian link hapus ini juga menggunakan gambar ya teman-teman ya. Maka untuk itu download terlebih dahulu gambarnya ya teman-teman. Nanti bisa ketikkan aja di Google itu misalnya untuk icon edit kita buat ya, misalnya gitu ya. Icon edit untuk edit ya. Nanti muncul seperti ini, pilih yang gambar ini aja. Nah, nanti teman-teman download aja sendiri ya. Selanjutnya untuk hapus misalnya buat icon hapus ya. Icon hapus. Nah, ini dia. Nah teman-teman bisa download salah satu dari sekian banyak ini ya. Nah, saya sudah download ya teman-teman. Saya download, saya letak nanti di folder config ya teman-teman ya. Di folder config saya letak. Nah ini dia hapus. Nah ini gambarnya. Kemudian edit, yang ini gambarnya ya. Jadi saya letak di folder config ya. Oke. Nama filenya itu untuk hapus .png. Kebetulan ekstensinya punya saya ini PNG, JPG juga boleh ya teman-teman. Macam ini editnya .jpg ya, tidak masalah itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya pergi ke karyawan kan. Di karyawan ini saya kan posisi ini adalah tampil karyawan, berarti saya harus ke sini tampil karyawan. Tepatnya di bagian ini. Nah, ini ada edit, itu saya ganti ya teman-teman menjadi input tipe button ya. Input tipe button. Kemudian ada nanti kelasnya ya. Kelasnya misalnya saya buat ini edit. Nah, seperti itu ya. Saya buat kelasnya adalah edit. Nah, seperti ini. Kemudian yang hapus juga saya hapus link hapusnya, saya buat seperti ini, input tipe button ya kan. Kelasnya itu saya buat hapus gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi gampang ya, udah dibuat seperti ini. Jangan lupa di Ctrl S, kemudian pergi ke file style.css yang terdapat di folder config, kemudian tambahkan di sini teman-teman. Tadi yang pertama adalah kelasnya kelas edit, maka saya buat seperti ini, edit ya kelasnya. Kemudian kita atur dulu berapa lebar daripada gambarnya. Saya buat 32 px ya. Kemudian tinggi daripada gambarnya saya buat 32 px. Oke ya. Kemudian saya akan masukkan gambarnya dengan perintah background URL buka kurung, dia langsung aja nama gambarnya karena satu folder, yaitu berada di folder config ya teman-teman. Langsung nama gambarnya ini edit ya, edit.jpg, langsung muncul seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, langsung nama gambarnya, kemudian tidak diulang, no repeat ya. Nah, tidak diulang. Oke, titik koma. Kemudian ada lagi namanya supaya gambarnya pas menempati tombol yang sudah kita tentukan ukurannya, yaitu 32 untuk lebarnya dan tingginya atau panjangnya 32. Maka untuk agar gambar bisa menyesuaikan dengan tombol tersebut, maka kita buat perintah background size namanya. Background size itu kita buat, ini dia perintahnya, cover ya, artinya dia akan menyesuaikan dengan covernya, yaitu dalam hal ini adalah tombol. Kemudian background positionnya juga kita tambah aja lah ya, supaya dia ke tengah pas di tombol tersebut. Maka kita pilih center. Untuk bordernya saya hilangin ya, tidak pakai border, 0.
Kemudian paddingnya juga saya rapatkan 0. Oke ya. Seperti ini, saya Ctrl S. Oke. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini harusnya udah tampil gambarnya ya. Tapi di sini belum tampil gambarnya. Kita cari apa masalahnya ya teman-teman, kenapa belum tampil gambarnya. Coba kita kita hapus dulu historinya. Kadang mau gitu ya. Saya hapus dulu historinya ya. Nah, itu ya. Oke, saya hapus. Kemudian saya coba masuk lagi ya. Masuk lagi. Kalau kita cek ya, udah muncul ya. Nah, jadi historinya hapus saya dulu teman-teman. Jadi dia masih membaca yang lama ya, masih membaca yang lama. Oke, seperti ini ya. Oke, udah ya, udah edit sudah berhasil. Sekarang hapus. Untuk mempermudah dan mempercepat, ini saya copy aja karena mirip ya. Saya copy, saya paste. Ini sama, URL-nya aja saya ganti menjadi hapus. Oke ya. No repeat, ini center, pas semua, aman. Ctrl S, lihat hasilnya. Ada masalah. Hilang pula. Oh, ini hapus ya. Jangan edit lah, hapus. Kelasnya hapus. Oke, reload. Oke, hapus lagi historinya ya. Kita logout aja dulu. Coba tes di logout, mau nggak dia tanpa dia hapus historinya. Oh, nggak mau ya teman-teman ya. Nggak mau. Coba kita hapus lah historinya. Kita hapus. Oh, ini PNG bukan JPG ya. PNG. Salah saya. Ini PNG ya. Reload. Udah muncul, nggak pala dihapus historinya. Oke, jadi ya teman-teman. Nah, ini tinggal diklik aja, terhapus ini datanya. Jadi tabelnya lebih cantik ya, lebih rapi dari sebelumnya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar mereka mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.